Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok SA yang beranggotakan Kanaya Nur dari nomor absen 1, Karina Dwi Cahyanti dari nomor absen 2, Kurnia Dewi dari nomor absen 6, Ladifa Fajrian dari nomor absen 7, Luciana Rahmawati dari nomor absen 10, Marcella Ayu dari nomor absen 12, Nur Rahmaniah dari nomor absen 31, Oktavia Zalsa dari nomor absen 34. Kami akan menjelaskan tentang bab 5 dengan materi Meneladani Peran Ulama dalam Penyebaran Agama Islam di Indonesia. A. Masuknya Islam di Indonesia. Awal mula masuknya Islam ke Nusantara melalui pantai Pulau Sumatera bagian utara. Faktor Islam diterima dengan mudah di Indonesia. Yang pertama, syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta. Ketiga, upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana. Keempat, menyebar disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. 5. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Keenam, banyak raja ikut berperan dalam mendakwah Islam. Selanjutnya, teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Mekah. Teori ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Rute pelayaran yang digunakan untuk menyebarkan Islam. Rute yang pertama, rute selatan, Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Rute kedua, rute utara, Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Orang Arab bermazhab Syafi'i bermukmin di Gujarat dan Malabar. Bukti yang menguatkan yaitu batu nisan Sultan Malik As-Soleh tahun 1927 yang bercorak khas Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti teori Persia adalah makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Adanya perkampungan di lereng Gresik, penggunaan sistem mengeja huruf Arab dengan harokat, serta peringatan 10 Muharram. Yang keempat, teori Tiongkok mengatakan Islam masuk ke Indonesia melalui sistem perdagangan. Buktinya adalah Raden Patah yang diakui sebagai keturunan Tiongkok. Bukti lain adalah Masjid Tua dengan arsitektur Tiongkok di Jawa. B. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Islam menyebar di Indonesia melalui beberapa jalur, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Yang pertama, perdagangan. Para pedagang muslim dari berbagai negara berdagang di perairan Nusantara sejak abad ke-7. Mereka sekaligus berdakwah kepada masyarakat, termasuk bangsawan yang terlibat dalam perdagangan. Kondisi ini membuat ajaran Islam mudah diterima. Yang kedua, pernikahan. Para saudagar muslim memiliki status sosial tinggi, sehingga banyak putri bangsawan pribumi menikah dengan mereka. Dari pernikahan tersebut, keturunan mereka menjadi muslim, sehingga Islam makin berkembang ke berbagai daerah. Yang ketiga, jalur pendidikan. Islam juga disebarkan melalui lembaga pendidikan seperti pesantren. Pesantren menjadi pusat penyebaran ilmu agama, dan para santri yang kembali ke daerah asal ikut menyebarkan ajaran Islam. Contoh pesantren awal, Ampel Denta di Surabaya dan Giri di Gresik. Yang keempat, jalur kesenian. Ulama menggunakan seni sebagai media dakwah, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga. Cerita-cerita tradisional disisipkan ajaran Islam agar mudah diterima masyarakat. Selain itu, berkembang seni bangunan masjid, seni ukir, dan seni musik. Yang kelima, jalur tasawuf. Para sufi berdakwah dengan pendekatan halus menyesuaikan budaya lokal. Mereka mengajarkan nilai moral seperti kesederhanaan dan kedamaian sehingga masyarakat tertarik pada Islam. Tokoh tasawuf adalah
Yang pertama, Hamzah Fansuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Yang keenam, jalur politik. Raja-raja di berbagai wilayah masuk Islam dan rakyat mengikuti mereka. Kerajaan-kerajaan Islam kemudian berkembang seperti Demak. Kemenangan politik dan perluasan wilayah juga mempercepat penyebaran Islam. C. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera jadi awal Islam di Nusantara karena lokasinya strategis di jalur perdagangan. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai 1261 Masehi. Aceh Besar, Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Sebar Islam jadi Serambi Mekah penghubung ke Mekah. Yang kedua, Pulau Jawa. Islam masuk buktinya Nisan Fatimah 1101 Masehi. Wali Songo sebar Islam damai adaptif. Kerajaan Islam pertama yaitu Demak abad 15, pusat syariat Islam, penduduk adat dan syariat. Yang ketiga, Pulau Sulawesi. Islam masuk abad ke-15 di bawah perdagangan dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Penyebaran sukses berkat kerjasama kerajaan, terutama Gua Talo, Bone, Wajo, dan Sopeng. Gua Talo, Sultan Alauddin 1611 Masehi menjadi pusat penting karena pelabuhan strategis dan hasil rempah-rempah. Yang keempat, Pulau Maluku. Waktu abad ke-15 Masehi 1400 sampai 1500 Masehi. Jalur melalui perdagangan dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Pusat belajar, Jawa Timur menjadi tempat orang Maluku memperdalam Islam. Tokoh kunci, Sultan Mahrum, Raja Ternate, dan Sultan Zainal Abidin yang menyebarkan Islam secara luas hingga ke Papua dan Filipina. Yang kelima, Pulau Kalimantan. Kerajaan Hindu di selatan, seperti negara Daha, mengalami konflik internal atau keruntuhan. Pangeran Samudra merebut tahta dengan bantuan Demak, kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Suryanullah pada abad 1550 Masehi. Ia memindahkan ibu kota ke Banjarmasin. Islam masuk sekitar 1575 Masehi, dibawa oleh ulama dari Makassar, Dato Ribandang, dan Tuanku Tunggang Parangan. Raja Kutai masuk Islam dan penyebaran berlanjut ke pedalaman oleh penerusnya. D. Contoh-contoh perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia terutama melalui perdagangan dari Arab, Persia, dan Gujarat. Penyebarannya berlangsung secara damai, menyesuaikan budaya masyarakat setempat, sehingga muncul akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal. Dari pusat-pusat kota pesisir seperti Pasai, Demak, Gresik, dan Cirebon, Islam kemudian menyebar ke desa-desa melalui pesantren, pengajaran akhlak, seni, dan budaya. Wali Songo berperan besar dalam proses ini dengan metode dakwah yang lembut dan mudah diterima masyarakat. Contoh, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah penyebar Islam pertama di Jawa yang datang sekitar tahun 1392 Masehi. Dakwahnya dilakukan dengan cara membantu kebutuhan masyarakat seperti mengajarkan cara bertani, mengobati orang sakit, dan membangun pesantren. Pendekatan sosial yang damai membuat ajarannya mudah diterima, sehingga beliau sangat dihormati masyarakat Gresik dan sekitarnya. Yang selanjutnya, Sunan Ampel atau biasa yang dipanggil Raden Rahmat. Raden Rahmat datang ke Jawa sekitar 1443 Masehi dan mendirikan pesantren Ampel Denta yang melahirkan banyak tokoh dakwah. Ia mengajarkan prinsip moral terkenal yaitu Moh Limo, artinya tidak berjudi, tidak minum miras, tidak mencuri, tidak memakai candu, dan tidak berzina. Metode dakwahnya tegas namun tetap bijaksana, sehingga banyak masyarakat tertarik memperbaiki akhlak dan memeluk Islam.
Selanjutnya, Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah wali yang berdakwah melalui seni dan budaya seperti wayang kulit, gamelan, tembang, serta ukiran. Ia menggunakan tokoh-tokoh populer seperti Semar, Petruk, dan Gareng untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Pendekatannya sangat halus, toleran, dan mengikuti budaya masyarakat sehingga dakwahnya dapat diterima di berbagai kalangan dan sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Jawa. Keteladanan utama penyebar agama Islam. 1. Keteladanan untuk menyampaikan dakwah. Setiap muslim dianjurkan menyampaikan ajaran Islam dengan cara lemah lembut, penuh kesabaran, dan tanpa paksaan agar masyarakat mudah menerima Islam. Yang kedua, tidak mengidentikan Islam dengan kekerasan. Para dai tetap menghargai dan memanfaatkan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hingga dakwah lebih diterima. Yang ketiga, metode dakwah yang digunakan. Dakwah dilakukan dengan cara moderat, tidak memaksa, dan mengedepankan kedamaian untuk menjaga kerukunan. Yang keempat, menyesuaikan ajaran Islam dengan aspek kehidupan sosial. Islam memberikan aturan dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini memudahkan masyarakat memahami manfaat ajaran Islam. Yang kelima, internalisasi nilai Islam sesuai budaya lokal. Islam masuk dengan cara menyatu pada budaya yang sudah ada, lalu perlahan diperkuat nilai-nilai Islam di dalamnya. Yang keenam, perumusan ajaran Islam terus berjalan. Umat Islam terus mengembangkan pemahaman ajaran agama agar sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, mencegah praktik penyembahan berhala dan pengagungan raja, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladan semangat gigih dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Yang ketiga, berjuang tanpa mengharapkan imbalan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengedepankan prinsip kesetaraan, harkat, martabat, dan hak yang sama. Yang kelima, mencontoh semangat para pejuang muslim yang rela berkorban demi kesatuan bangsa dan negara. Sekian penjelasan dari kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan klik kolom komentar ya.